Salam Bapak dan Ibu, selamat sore rekan-rekan sekalian. Kita kembali hadir di sini untuk bersekutu di dalam nama Tuhan. Kali ini Swan Gustri edisi April 2024 ini mempunyai tema yaitu Gerak Sang Gembala Menata Kehidupan, yaitu diambil dari Injil Yohanes 10. Di situ dikatakan bahwa dalam Injil tersebut bahwa menjabarkan apa yang telah dan akan Yesus lakukan sebagai seorang gembala yang baik, dan sudah seharusnya kita yang adalah umatnya mengikuti teladannya. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, kita nggak tahu bahwa kita datang ke sini mungkin dalam keadaan baik atau mungkin banyak masalah, tapi kita akan bersekutu, kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan Yesus, karena Yesus itu sanggup melakukan perkara yang besar. Mari kita awali persekutuan dengan menyanyikan lagu Dia Sanggup. Malam hari ini kami menyembah Tuhan yang kuasanya dan kasih-Nya tidak pernah berubah, dan kuasa dan kasih-Nya yang tidak pernah berbatas di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami mengakui kedahsyatan-Mu dan kami mengakui kesanggupan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan lagi Bapak Ibu saudaraku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
Bapak Ibu saudaraku, perkara yang besar Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyi dengan iman. Dia sanggup, Yesus, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Satu kali lagi dengan iman. Dia sanggup, namanya Yesus. Ya, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bacaan ayat dari Mazmur 23. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus paham bahwa kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Memang sangat sulit, tapi kita harus percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dan selalu menyertai kita. Kita pujikan lagu dengan judulnya Yesusku Kau Terindah.
bawa kami Yesus, bawa ku erat di hadirat-Mu. Ini persembahan kami, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami, bawa hidup ke tangan-Mu Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus-Mu yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, sebelum kita melangkah ke depan, kita akan bersatu dalam doa. Kita akan mulai acara ini dengan berdoa pembukaan. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, hingga dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Kiranya ini doa kami ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, apabila Tuhan Yesus di pihak kita, bersama kita, siapa yang jadi lawan kita? Kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa dengan penuh semangat sebagai ungkapan iman kita bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kita. Mari kita pujikan lagu dengan penuh semangat. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, kamu diberi kuasa. Amin. Kamu diberi kuasa. Kita semua diberi kuasa. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa
mana? Di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku. Katakan dengan iman. Engkau perisai hidupku Tuhan. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar, amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita di dalam dunia ini diutus Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus, yang artinya setiap langkah hidup kita harus bisa bersyukur, bisa mengalami Tuhan, dan dapat membagikan kita kepada sesama. Mari kita dengarkan kesaksian dari Bapak, Ibu, dan rekan sekalian yang bisa menguatkan iman kita. Banyak orang mengingat, bahkan merayakan Natal atau hari kelahiran Yesus sebagai event besar bagi orang percaya. Namun, bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Apa makna kebangkitan Yesus bagi orang percaya? Pertama,
kebangkitan Yesus membuat dosa kehilangan kekuatannya. Kedua, kebangkitan Yesus membuat kita mempunyai hidup yang baru. Ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang berpengharapan. Jadi, bagaimana seharusnya respons kita? Bersyukur, terima, dan pakai kuasa kebangkitan Yesus supaya Anda merdeka dari perbudakan dosa. Apakah Bapak, Ibu, dan rekan sekalian sering mengalami hidup itu sering ada masalah kepentok? Saya sering mengalami seperti itu. Tapi kita harus menguatkan iman kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
Allah Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan membuka hati kami, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami, dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diberi tema dengan judul Gerak Gembala Menata Kehidupan, yang diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 18, masih di dalam perikop gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gerak gembala menata kehidupan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang gembala yang bertugas untuk mengurus ternak atau peternakan itu melakukan pergerakan, melakukan pergeseran untuk mengadakan atau menyelenggarakan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini
Dan dari judul ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana seorang gembala itu yang di dalam tugasnya harus banyak melakukan pergerakan, aktivitas, agar tugas sebagai seorang gembala itu bisa menjadi berarti di dalam menata kehidupan. Menata di sini bisa mempunyai pengertian bahwa seorang gembala itu bisa menyelenggarakan, bisa menyusun, bisa mengadakan segala sesuatu sehingga apa yang dia lakukan, pergerakan yang dia lakukan itu bisa bermanfaat bagi kehidupan. Seorang gembala yang baik adalah gembala yang mau memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Selain itu, seorang gembala yang baik itu juga harus mengenal domba-dombanya satu persatu tanpa terkecuali. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 sampai 18 juga dikatakan bahwa domba-domba yang bukan dari kandang yang sama pun seorang gembala yang baik itu akan memperhatikannya sedemikian rupa, sama seperti gembala itu memperhatikan domba-domba yang ada di dalam kandangnya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang gembala yang baik tidak akan bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya ketika gembala itu hanya duduk diam tanpa melakukan aktivitas apapun. Seorang gembala yang baik adalah seorang gembala yang dalam kehidupannya harus selalu bergerak, aktif, selalu punya inisiatif, selalu punya keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Lantas gerak yang seperti apa dari seorang gembala agar di dalam dirinya itu bisa menjadi gembala yang bisa menata kehidupan? Apa saja yang bisa dia lakukan sehingga di dalam tugas dan tanggung jawabnya itu semua bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan orang lain. Kita semua adalah gembala yang mempunyai tugas untuk bergerak agar kita bisa menata kehidupan. Kita punya kepala, kita punya mata, kita punya mulut dan bibir, kita punya tangan, kita punya kaki. Lantas gerak yang seperti apa yang diharapkan agar kita semua bisa menjadi seorang gembala yang bisa menata kehidupan orang lain? Saudara-saudara yang terkasih, sudahkah ketika kita memiliki kaki kita melangkah menghampiri saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan perhatian kita? Saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan pendampingan, membutuhkan teman, membutuhkan saudara, sudahkah kita berjalan ke sana, merangkul mereka, agar mereka punya kehidupan dan semangat yang baru? Sudahkah kita memakai mulut dan bibir kita untuk menyapa setiap orang yang kita jumpai, tersenyum dengan ketulusan hati kita, sehingga orang-orang yang bertemu dengan kita akan merasa bahagia, akan merasa damai, karena melihat senyum yang tulus dari mulut dan bibir kita?
Ketulusan itulah yang bisa menjadikan orang lain mempunyai semangat hidup yang baru. Sudahkah tangan kita pakai untuk berjabat tangan, untuk bergandengan tangan, untuk menepuk saudara kita dengan kasih, untuk merangkul saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar membutuhkan rengkuhan tangan kita? Kadang kita tidak perlu untuk berucap terlalu banyak, tetapi dengan sentuhan yang tulus, itu semua bisa menjadikan semangat yang baru untuk saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan dukungan moral dari kita. Kadang kita hanya menyentuh pundaknya, menyentuh tangannya dengan tangan kita, itu sudah menjadikan semangat yang baru untuk saudara-saudara kita, sehingga mereka meskipun di dalam pergumulan yang berat akan menjadi kuat karena merasa banyak saudara-saudara seiman yang mendukungnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah saat ini kita menjadi seorang gembala yang mau bergerak aktif, yang selalu punya inisiatif, yang selalu punya kerinduan untuk melayani sesama? Seorang gembala yang memperhatikan satu persatu dombanya seperti Tuhan sudah ajarkan. Seorang gembala yang mengenal, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saat ini kita diingatkan seberapa besar yang sudah kita lakukan di dalam kita meneladani Sang Gembala yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh meneladani apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami menjadi gembala-gembala yang baik, gembala yang mengenal domba-domba, dan bahkan gembala yang rela menyerahkan nyawanya. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini boleh menjadikan kami semakin semangat dan kami boleh semakin rindu untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sungguh luar biasa kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema bagi hidup kita, memberi kelegaan bagi apa menjadi pergumulan kita, karena Yesus selalu memberi kemenangan bagi kita. Mari Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, kita menyanyikan lagu Yesus Memberiku Kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Jangan takut saudara, Dia sanggup memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita untuk bangsa dan negara tercinta ini, untuk gereja, untuk kehidupan bermasyarakat,
untuk pekerjaan dan pendidikan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan dan yang memberi hidup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan ini kami masih bisa berdoa dan mendoakan untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami yang saat ini menghadapi pergumulan baik dalam kesehatan, finansial maupun relasi hubungan sebagai keluarga, saudara bersaudara, kakak beradik, orang tua dan anak, dan semua yang berkaitan dengan keluarga. Tuhan tahu apa yang kami alami saat ini, apa yang sedang kami pergumulkan. Tuhan kiranya tetap menjadi pengharapan kami, tempat di mana kami memberikan semua keluh kesah kami, ungkapan syukur kami Tuhan atas keluarga yang boleh kami miliki. Berkatilah keluarga yang ada di dalamnya, suami istri, papa mama, opa oma, anak-anak cucu-cucu bahkan cicit yang ada. Berkatilah mereka semua Tuhan sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh, yang takut akan Tuhan, yang menjalankan hidup berpengharapan kepada Tuhan saja. Tuhan kiranya memberkati kami, apa yang kami kerjakan sebagai keluarga yang ada, yang menopang jalannya keluarga ini dalam pekerjaan maupun tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari-hari ke depan yang mantap bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami, keluarga yang ada, baik keluarga muda maupun sudah yang memiliki usia pernikahan yang senior. Tuhan kiranya memberkati kami semua, apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan untuk keluarga kami. Tuhan mau memberkati itu, dan kiranya keluarga-keluarga yang ada boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami bersyukur dan bermohon. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa-bangsa dan juga negara Indonesia. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah hadir, Kau menyatakan kasih kuasa-Mu Tuhan atas setiap negara, sedang yang apa menjadi kebutuhan, apa menjadi pergumulan, apa menjadi kehidupan di tiap-tiap negara, senantiasa Engkau yang peduli Tuhan, sebab Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan yang paham, peduli dan mengerti apa yang menjadi kehidupan yang ada saat ini di tiap-tiap negara ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian yang ada Tuhan, terkhusus yang ada di Timur Tengah Tuhan, kiranya Engkau berikan perdamaian, Tuhan berikan kasih-Mu Tuhan, sehingga tiap-tiap negara boleh saling memahami, tiap-tiap negara boleh saling mengerti untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga kerukunan satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara lain Tuhan, dimanapun berada kiranya Kau juga hadir untuk menyatakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu dan kasih-Mu di dalam apa yang sedang dihadapi tiap-tiap negara ya Tuhan. Terkhusus untuk negara kami Indonesia, kiranya Engkau juga hadir Tuhan, menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Terkhusus untuk hasil dari sidang MK Tuhan yang sebentar juga akan diputuskan, kiranya Engkau berikan yang terbaik Tuhan untuk kemajuan Indonesia ini Tuhan. Kiranya semua dapat damai, semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia ini yang mungkin sedang terjadi bencana maupun ada insiden-insiden lainnya Tuhan. Kiranya Kau berikan kasih-Mu Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat terselesaikan dengan kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk generasi-generasi yang ada, penerus kemerdekaan di Indonesia ini. Kiranya juga Engkau senantiasa berikan kasih-Mu Tuhan, kami boleh mengisi kemerdekaan
kami boleh mewarnai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini dengan penuh sukacita untuk kebaikan negara Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan Tuhan untuk setiap hal, untuk setiap segi-segi kehidupan yang ada di Indonesia ini maupun tiap-tiap negara dalam kasih kuasa-Mu. Terselip dosa kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, Allah sumber dari segala karunia dan berkat. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur ketika hari ini Engkau masih menyertai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Juga hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terkhusus bagi jemaat-Mu di GKJ Plengkung, yang saat ini Engkau izinkan untuk bersekutu, bersatu hati dalam menaikkan syukur atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kami yang menghadapi pergumulan hidup dalam pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan atas pekerjaan yang telah Engkau berikan kepada kami, dimanapun Engkau tempatkan kami dan boleh kami geluti, dan Engkau telah izinkan kami untuk belajar menjadi manusia yang mandiri untuk memenuhi segala kebutuhan pribadi kami. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga dalam setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan, nama-Mu saja yang kami boleh permuliakan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam masa-masa penantian untuk mendapatkan pekerjaan. Kami mohon Engkau berkenan melawat, Engkau tilih usaha yang sudah anak-anak-Mu lakukan dalam upayanya mencari pekerjaan. Berkati ya Tuhan, biarlah Engkau perkenankan anak-Mu ini untuk dapat mendapatkan pekerjaan di tempat dan waktu terbaik sesuai dengan apa yang telah Engkau rencanakan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang masih bersekolah, bagi mereka yang telah menjalani ujian kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi, kiranya Engkau berkenan menyertai mereka dalam upayanya mencari sekolah lanjutan yang terbaik, sehingga anak-anak-Mu ini dapat mewujudkan impian dan cita-citanya sesuai dengan rancangan-Mu yang terindah. Juga bagi anak-anak-Mu yang masih bergumul dalam menghadapi ujian kenaikan kelas, kami mohon Engkau berkenan membimbing mereka dalam belajar, terlebih dalam menghadapi ujian. Biarlah atas kemurahan-Mu, anak-anak-Mu ini dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan nilai yang terbaik. Banyak rencana yang kami miliki ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu jauh lebih baik daripada rancanganku. Mungkin kami masih belum mengerti atas apa maksud rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus belajar memahami dan mengerti atas rencana-Mu bagi kami. Tuhan, ajar kami juga untuk selalu percaya dan beriman hanya kepada-Mu. Dan inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan memberi jawaban yang terbaik. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau izinkan kami untuk berdoa dan bersekutu bersama. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Berkati dan jauhkanlah dari segala yang jahat. Biarkan gereja-gereja-Mu dapat melayani dengan kasih dan damai. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk gereja kami, GKJ Plengkung. Kami bersyukur atas gereja yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan gereja ini. Berkati pendeta, majelis,
dan para pelayan-Mu di setiap komisi, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Kiranya Tuhan berkati juga setiap program pelayanan, kegiatan setiap komisi, dan kegiatan pelayanan yang lain. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Sorgawi telah Engkau perdengarkan doa-doa kami. Kiranya Engkau genapkan dan karuniai seperti apa yang Kau kehendaki saja Tuhan. Terima kasih atas bimbingan-Mu pada persekutuan rutin kali ini. Dan bila kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami setelah ini Tuhan, kami mohon hanya untuk penyertaan-Mu saja. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 24. Saya ulangi. Bacaan ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 24. Beginilah bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan saat ini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus melimpah atas kita semua. Amin. Tiba saatnya kita sudah sampai penghujung acara persekutuan kali ini. Sebelum pulang kita akan nyanyikan lagu sekali lagi, yaitu dengan judul Bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termahal.
padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, tidak menyangka kita sudah sampai ke akhir acara ini. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk kedatangannya. Kita akan kembali bersatu lagi minggu depan dalam Sowan Gusti GKJ Pelenggung ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.